Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi pagi, tiba-tiba keponakan saya, namanya Belo, masih kelas 1 SD. Itu ngirim foto lewat WA. Dia mengirim foto kucing dan beberapa anaknya yang masih kecil-kecil di salah satu sudut rumah kami. Padahal ibunya, berarti itu adik saya sendiri, dari kecil itu sangat takut sama kucing. Anaknya malah tidak takut sama sekali dengan kucing. Tapi Belo ini, keponakan saya, takutnya itu sama patung. Suatu hari itu dia ikut misa hari Minggu, lalu maju ke depan untuk menerima berkat dari Romo. Karena di altar itu di sampingnya ada patung Bunda Maria seperti ini, dia takut dan dia lari. Dia takut dengan patung. Selain itu, Belo pernah diajak ke sebuah kafe atau restoran gitu ya, untuk anak-anak. Di sana banyak patung, mainan, robot-robotan. Dan dia di situ hanya duduk manis, stay cool, tetap tenang, tidak menangis. Tapi kami tahu dia takut. Takut dengan patung-patung robot-robot itu. Dia hanya makan dan minum, sedangkan adiknya yang kecil lari ke sana kemari bermain-main dengan patung-patung itu, mainan-mainan itu, dengan robot-robot itu. Memegang patung-patung itu. Belo kakaknya ketakutan dan hanya diam, duduk makan dan minum dengan manis. Mungkin kita masing-masing yang ada di sini memiliki ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran kita masing-masing. Bagaimana dengan masa depan saya? Masa depan suami saya, istri saya? Bagaimana dengan sekolah anak saya? Nanti dia kerja di mana? Kapan dia nikah? Kalau sudah nikah, kapan punya anak? Dan seterusnya. Yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Pertanyaan-pertanyaan itu, ketakutan-ketakutan itu, kekhawatiran-kekhawatiran itu. Begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita. Kadang-kadang ketakutan dan kekhawatiran kita itu tidak rasional, tapi nyata ada dalam diri kita. Injil hari ini berbicara tentang ketakutan dan kekhawatiran manusia. Yesus berkata hari ini, janganlah kamu takut. Mungkin kita sudah sering mendengar kata-kata ini, jangan takut. Tapi hal ini tidak semudah dan sesederhana yang kita bayangkan. Ketakutan dan kekhawatiran itu selalu ada dalam diri kita. Di dalam kitab suci, Yesus selalu berbicara mengenai ketakutan dan iman. Keduanya selalu dikaitkan, ketakutan, iman. Intinya apa? Orang yang takut adalah orang yang tidak beriman. Tapi apa ini maksudnya?
Kita ini sejak awal diciptakan Tuhan, sudah diberi rasa takut dan khawatir dalam diri kita. Kalau ini komputer, ini sudah default gitu ya. Dari sananya sudah ada rasa takut dan khawatir sejak kita dilahirkan. Jadi bagaimana Romo? Apakah rasa takut dan khawatir ini harus dihapus total? Tentu tidak, dan tidak mungkin itu akan hilang total begitu saja. Jika Tuhan yang menciptakan dan memberikan rasa takut dan khawatir itu dalam diri kita, berarti rasa takut dan khawatir itu merupakan bagian dari anugerah Tuhan bagi hidup kita. Berarti apa? Rasa takut dan khawatir kita patut kita syukuri, karena itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Rasa takut atau khawatir itu juga bisa menyelamatkan kita. Misalnya, kalau kita menyeberang jalan. Tadi siang saya tuh ingin menyeberang jalan di depan gereja ini. Lamanya setengah mati. Begitu banyak mobil dan motor yang lewat lalu lalang. Saya takut ketabrak mobil atau motor. Susahnya minta ampun untuk menyeberang jalan di depan gereja ini. Banyak kendaraan dan tidak berhenti, itulah realitanya. Tetapi rasa takut dan khawatir saya yang takut ketabrak itu menyelamatkan saya. Buktinya saya bisa berdiri di sini. Rasa takut dan khawatir itu membuat saya hati-hati untuk menyeberang jalan dan saya selamat. Ini adalah bukti bahwa ternyata rasa takut atau khawatir itu juga bisa menyelamatkan kita. Lalu apa yang dimaksud dengan Yesus dengan mengatakan janganlah takut? Yesus tidak ingin menyatakan bahwa ketakutan, kekhawatiran itu harus kita tekan, harus kita repress atau bahkan kita tolak. Tidak. Justru sebaliknya, kita diajak untuk menerima segala ketakutan dan kekhawatiran kita dengan penuh syukur. Dan tidak hanya berhenti di sana. Kita masih punya iman. Kita masih punya Yesus. Hidup kita ini belum sampai titik, tapi masih koma. Jika ini sebuah cerita, ceritanya belum berakhir dengan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Melainkan masih ada harapan di sana. Masih ada Yesus yang menemani setiap langkah kita di dalam kehidupan. Kita mungkin saat ini sedang berjalan dan masuk terowongan yang gelap sekali. Tapi percayalah, di ujung terowongan ini masih ada cahaya. Ini yang dimaksud dengan jangan takut oleh Yesus. Mungkin kegelapan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kekecewaan itu masih ada dalam terowongan hidup kita. Tapi percayalah, Yesus ikut berjalan dengan kita, di samping kita. Dan percayalah bahwa di ujung sana ada terang, ada cahaya yang akan menyinari hidup kita. Itulah iman. Itulah yang dimaksud dengan jangan takut. Jika burung pipit, ini bahkan diceritakan, itu dijual dengan harga paling murah, sangat murah. Tapi ternyata tetap disayang Tuhan. Apalagi kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Tidak peduli apa dosa kita, apa latar belakang kita, apa masa lalu kita. Tidak peduli. Kita adalah anak-anaknya dan sampai detik ini kita tetap dikasihinya. Buktinya apa? Anda semua masih bisa duduk di tempat ini, mengikuti misa ini. Itu bukti nyata bahwa Tuhan tetap mengasihi saudara-saudari yang terkasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam bacaan Injil tetap sama. Lalu mengapa Yesus meminta kita takut pada Allah? Disampaikan di sana. Yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh. Nah, katanya tadi jangan takut, Romo. Sekarang kita diminta takut akan Allah. Ini maksudnya apa? Bagaimana ini? Tentunya dalam konteks ini, kita harus tahu konteks budaya pada saat itu. Abad-abad pertama Masehi di daerah Timur Tengah. Budaya Yahudi pada waktu itu. Kata-kata takut akan Allah
itu berarti sederhana untuk kita saat ini. Maksudnya apa? Percayalah pada Allah. Orang-orang yang punya agama atau keyakinan pada Allah. Itu yang dimaksud dengan takut akan Allah. Pada zaman itu kalau dikatakan, oh orang itu takut akan Allah. Maksudnya apa? Oh orang itu beragama. Dia percaya pada Allah yang satu itu. Oh itu berarti orang-orang yang takut akan Allah. Itu maksudnya. Bukan berarti Allah itu menakutkan. Tidak sama sekali. Ini berarti bahwa kita diajak untuk makin percaya pada Allah. Walaupun mungkin kita masih takut, masih khawatir. Karena Tuhan menyertai kita. Seperti pahlawan yang gagah. Itu seperti kata-kata Yeremia dalam bacaan yang pertama. Dan kita diajak oleh Paulus dalam bacaan yang kedua untuk percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bahkan dosa Adam yang menyebabkan kita jatuh. Jadi pada akhirnya, mari kita percaya pada Yesus. Jangan takut dalam hidup ini. Jika muncul rasa takut dan khawatir, mungkin kita bisa bersyukur. Oh, ternyata aku masih manusia. Bukan robot-robot yang ditakuti oleh si belut. Kalau kita takut bagaimana? Mungkin kita bisa mencontoh keponakan saya yang ketakutan. Di dalam restoran atau kafe itu. Si Belo itu tadi. Dia ketakutan. Melihat robot-robot patung-patung itu. Tapi dia tetap cool. Tetap santai, tetap tenang, tidak menangis. Dan meneruskan makan dan minumnya yang ada di depannya. Mungkin itu salah satu cara kita untuk tetap menghadapi ketakutan dan kekhawatiran kita. Kita belajar pada seorang anak kecil yang berusaha melawan ketakutan dan kekhawatirannya. Anda masih takut? Hari ini, dalam misa hari ini, sambutlah tubuh Tuhan dalam rupa hosti pada misa hari ini. Itu bukti bahwa Tuhan ingin masuk dalam kisah hidup kita, masuk dalam tubuh kita. Tuhan ingin menemani kita, bahkan dalam kekhawatiran dan ketakutan kita. Terimalah Tuhan hari ini dan janganlah takut lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.